Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Sang Maha Kuasa. Nah, kali ini saya Pandu Wardana akan coba sedikit memberikan pengalaman tentang bagaimana menjadi seorang penyiar radio. Karena kebetulan saya sejak tahun 2015 lalu sudah menggeluti yang namanya dunia radio. Dan kebetulan saat ini juga saya masih aktif di salah satu stasiun radio di Kabupaten Pamekasan, yaitu Radio Suara Pamekasan. Menjadi seorang penyiar radio itu bisa dibilang sulit, bisa dibilang tidak. Cuman ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar menjadi seorang penyiar yang baik. Saya mungkin tidak akan menjelaskan secara terlalu mendalam bagaimana menjadi seorang penyiar. Intinya saya ingin menyampaikan di sini bahwa untuk menjadi seorang penyiar radio itu sangat mudah sekali. Mungkin ada sebagian orang yang beranggapan apakah menjadi seorang penyiar radio itu harus didukung dengan lulusan sarjana S1 yang memang memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan dunia pekerjaan kita. Nah, kalau saya boleh jawab, untuk saat ini di Madura khususnya, terutama di Radio Suara Pamekasan, untuk menjadi seorang penyiar radio itu tidak harus lulusan S1, apalagi memang jurusannya di dunia broadcasting ya, atau kalau di dunia kampus itu ada jurusan ilmu komunikasi. Jadi kalau teman-teman mungkin saat ini sedang kuliah di jurusan ilmu komunikasi, insya Allah di situ merupakan ilmu-ilmu yang diberikan bagaimana menjadi seorang penyiar radio, bagaimana menjadi seorang presenter TV. Tinggal di situ penjurusannya kemana. Kalau yang saya tahu dulu sekitar tahun 2008 itu kalau di IAIN itu ilmu komunikasi ada 3 penjurusan. Ada broadcasting, kemudian ada public relation, ada juga advertising pada saat itu. Nah, saya kembali ke masalah dunia radio. Menjadi seorang penyiar radio, teman-teman, ini sebenarnya asik. Banyak keuntungan ketika kita menjadi seorang penyiar radio. Apa keuntungannya? Kalau saya boleh cerita, keuntungan menjadi seorang penyiar radio yang pertama adalah kita lebih dikenal, atau dalam bahasa gampangnya adalah kita cepat terkenal. Kita memiliki fan. Nah, kemudian menjadi seorang penyiar radio, selain kita terkenal, kita juga dengan mudah bisa berkenalan dengan orang yang memiliki jabatan tertentu. Menjadi seorang penyiar radio, selain kita mudah berkomunikasi dengan siapapun saja, baik itu pejabat atau mungkin orang-orang biasa, masyarakat biasa, pendengar kita utamanya, menjadi seorang penyiar radio itu sebagai bentuk hiburan juga. Kenapa? Karena selain kita siaran, kita juga menyajikan musik atau ada lagu-lagu yang kita play di radio sesuai dengan program radio. Lebih-lebih lagu yang kita play atau program yang kita bawakan adalah program yang memang cocok dengan keinginan kita. Misal kamu suka lagu dangdut, kemudian kamu diberi tugas menjadi seorang penyiar di program dangdut. Ini akan lebih terasa lagi, lebih nikmat lagi menjadi seorang penyiar. Meskipun saya katakan di sini bahwa menjadi seorang penyiar radio itu memang harus sudah siap segalanya. Dalam artian ketika kita menyukai genre musik dangdut, kemudian tiba-tiba kita diberi tugas menjadi seorang penyiar lagu pop, maka mau tidak mau kita harus bawakan program pop itu sendiri, tentunya dengan kemampuan kita sebagai seorang penyiar. Karena tugas kita seorang penyiar radio, kita ditugaskan untuk bagaimana profesional menjadi seorang penyiar radio. Nah, sedikit saya mungkin kasih tahu kepada teman-teman, utamanya teman-teman yang mungkin punya cita-cita, punya keinginan menjadi seorang penyiar radio, dimanapun teman-teman nantinya ingin menjadi penyiar radio. Sebenarnya menjadi seorang penyiar radio itu yang pertama ini penting ada semacam wawasan. Jadi wawasan kita itu perlu diperkaya. Kenapa seorang penyiar itu harus memiliki wawasan yang luas? Yang pertama, agar siaran kita itu hidup, kemudian dinamis, kemudian siaran kita berisi, kemudian siaran kita tidak monoton. Dalam artian perlu kita memperbanyak belajar kosakata. Makanya seorang penyiar itu dituntut untuk bagaimana terus membaca yang namanya buku. Nah, kemudian selain wawasan tentang pengetahuan, di sini penyiar juga harus
sign of musik, artinya mencintai musik. Karena tugas seorang penyiar tidak hanya sekedar memplay atau memutar lagu pada saat siaran, tapi juga harus menyukai, paling tidak tahu terhadap profil atau lagu yang di-play ini mengisahkan tentang apa. Karena setiap lagu yang di-play itu pasti ada latar belakang, ada sebab musabab kenapa lagu itu berjudul ini. Jadi paling tidak kita harus tahu tentang lagu tersebut. Nah, kemudian wawasan ini penting bagi seorang penyiar agar ketika kita siaran tidak monoton. Kemudian selain itu juga penyiar harus humoris. Jadi seorang penyiar itu harus ada watak humoris ya. Kenapa? Karena sifatnya penyiar adalah menghibur. Menghibur siapa ya? Menghibur pendengar dengan cara siaran kita. Nah, kemudian selain wawasan, di sini penting juga kita memberikan penampilan suara terbaik kita. Menjadi seorang penyiar radio itu salah satu modalnya adalah suara kita. Dan ketika suara kita itu terlihat merdu, terlihat kedengaran enak, pastinya orang akan menjadi penasaran. Wah, itu siapa ya penyiarnya kok suaranya merdu banget, suaranya asik banget, santai cara siarannya. Jadi penting di sini adalah tentang suara terbaik kita. Namun perlu diketahui oleh teman-teman bahwa suara terbaik di sini adalah suara kita. Artinya ketika kita siaran suaranya kita jangan buat-buat. Kalau memang suaranya kita mungkin tidak terlalu ngebas, maka penyiar itu ya tidak harus membuat-buat bagaimana suaranya menjadi ngebas. Kita bersuara sesuai dengan suara kita atau suara asli kita. Karena ketika kita bersuara kemudian suara kita dibuat-buat, misalnya kecil kemudian dibuat-buat seakan besar, seakan-akan kedengaran suara besar, ini akan pasti ketahuan. Jadi bagaimana menjadi seorang penyiar itu yang baik adalah menampilkan suara yang terbaik. Dan ketika kita siaran ini diusahakan adalah rileks. Rileks di sini adalah santai. Makanya bagi seorang penyiar radio, kalau misalnya di luar ada masalah, ada problem keluarga, ada masalah teman dan lain sebagainya, ketika harus siaran, maka masalah-masalah itu harus dibuang. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan pendengar. Mungkin kita tidak tahu pendengar kita itu banyak atau sedikit, kita tidak tahu. Tapi yang jelas pasti ada pendengar yang mendengarkan kita saat siaran. Makanya di sini dituntut bagaimana penyiar itu tidak membawa persoalan yang ada di luar itu dibawa saat siaran. Makanya seorang penyiar itu kedengarannya harus selalu santai, seakan-akan tidak ada masalah. Jadi penyiar yang profesional, penyiar yang baik itu ya ketika siaran ya harus profesional meskipun di luar mungkin ada masalah dan lain sebagainya. Jadi kita harus menampilkan suara yang terbaik dengan pembawaan rileks. Nah, kemudian di sini juga penting penyiar itu harus konsentrasi. Konsentrasi seperti apa? Konsentrasi ketika siaran. Makanya di sini dituntut bagaimana penyiar itu harus konsentrasi. Ketika kita siaran berita misalnya, program berita, jadi kita harus konsentrasi. Konsentrasi di dalam bersiaran itu sendiri. Diusahakan juga di sini penting seorang penyiar itu menyampaikan informasi, menyampaikan wawasan kepada pendengar sesuai dengan data yang ada. Kita misalnya diberi tugas menjadi penyiar program berita. Maka di sini penting penyiar radio itu menyampaikan berita yang benar-benar ada, benar-benar fakta, bukan berita hoax. Kenapa? Karena ketika penyiar menyampaikan informasi ini, pendengar pasti akan ingat. Misal, saya menyampaikan berita tentang positif corona misalnya di Pamekasan. Nah, orang itu akan akan menjadikan bahan informasi itu sebagai pengetahuan mereka bahwa tadi di salah satu radio dengan nama penyiar ini menyampaikan kalau di Pamekasan ada yang positif corona. Orang akan ingat. Makanya seorang penyiar itu diusahakan bagaimana apa yang dikatakan itu benar-benar ada, kemudian fakta, kemudian tidak mengada-ngada. Jadi murni dilengkapi dengan data yang valid. Itu penting bagi seorang penyiar. Nah, kemudian menjadi seorang penyiar itu penting juga ada semacam latihan. Latihan apa? Latihan bersiaran. Misalnya kita tidak henti-hentinya atau latihan kita misalnya di depan cermin. Kita harus harus berlatih. Tujuan kita berlatih apa? Yang pertama, ini mengantisipasi agar kita itu tidak gugup saat siaran. Kemudian mengantisipasi pengulangan kata dan lain sebagainya. Dan saya rasa penting
latihan itu penting kita lakukan setiap hari atau setiap waktu. Kenapa? Karena dengan banyak berlatih akan memperlancar ketika kita berbicara, saat siaran. Dan penting diketahui oleh teman-teman, selain berlatih, di sini juga penting seorang penyiar itu harus sering mendengarkan radio atau penyiar orang lain. Kemudian tujuan kita mendengarkan siaran orang lain itu untuk apa? Apakah untuk meniru atau seperti apa? Yang pertama mungkin kita harus meniru. Misalnya saya suka siaran. Mungkin ketika saya santai, saya mendengarkan radio, misalnya radio ini, kemudian penyiarnya ini. Saya pelajari bagaimana cara siarannya, kemudian intonasinya seperti apa, kalau dia siaran berita seperti apa. Jadi penting kita itu harus mendengarkan siaran radio atau penyiar-penyiar lain di radio yang berbeda. Ini sebagai tambahan pengetahuan kita. Jadi ini mungkin penting dilakukan oleh seorang penyiar. Dan butuh proses memang teman-teman untuk menjadi seorang penyiar itu, artinya butuh latihan, kemudian kesabaran dan lain sebagainya. Karena kenapa? Ketika Anda sudah menjadi seorang penyiar radio, maka ibaratkan Anda adalah orang yang akan menyampaikan informasi, memberikan informasi sesuai dengan fakta. Apa yang Anda sampaikan kepada pendengar, baik itu kata-kata yang baik atau kata-kata yang mungkin tidak baik, misalnya kita keceplosan menyampaikan kata-kata yang kurang baik, pendengar itu akan ingat dengan kata-kata itu. Makanya bagaimana pendengar itu menilai kita adalah menjadi penyiar yang profesional. Artinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan saat siaran adalah betul-betul yang terbaik. Mulai dari kata-kata, pilih kosakata yang baik, kemudian tidak berucap kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Oke, jadi itu mungkin sedikit saya memberikan stimulus atau rangsangan bagi teman-teman yang suka dunia broadcasting radio atau yang suka menjadi penyiar radio. Jadi kesimpulannya sederhana, menjadi seorang penyiar itu sangat mudah. Yang terpenting kita selalu memperkaya wawasan, kemudian banyak berlatih, kemudian di sini juga kita harus tahu tentang genre musik. Kemudian selain itu juga penyiar dituntut humoris dan kita bisa terus saling belajar. Belajar dari mana? Baik itu belajar dari buku, kemudian belajar dari pengalaman orang lain yang sebelum-sebelumnya juga sudah menjadi penyiar radio. Semangat buat kamu yang suka jurnalistik radio, tetap terus berlatih. Wujudkan keinginan Anda menjadi seorang penyiar radio. Terima kasih. Saya Pandu Wardana mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.